ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari Hakim Tunggal pra peradilan yaitu Pak I Ketut Darmawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini penjelasan Roy Suryo seusai sidang Rapid yang ketiga. Di sini Roy Suryo menjelaskan bahwa hakim tidak menolak pengajuan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo. Hanya saja Roy Suryo harus melengkapi berkas kekurangan. Jadi ini bukan ditolak ya, malah disuruh dilengkapi dan mengajukan kembali. Oke, kita lihat keterangan Roy Suryo. Dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat langsung. Saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum ya, lanjut ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari Hakim Tunggal pra peradilan yaitu Pak I Ketut Darmawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang jelas kita besok akan mengajukan pra peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Nah, jadi boleh kita juga mengkritisi di sana saling sengkarut. Ini juga saling sengkarut ternyata. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari kami. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Maka kemudian dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Coba sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Mungkin di situ sudah ditunjuk peraturan pemerintah, nanti yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara ini, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi, yaitu kasir negara. Jadi ini jelas ya, bukan ditolak, tetapi karena kurang pihak, maka belum disepakati. Nah, ini yang penting, yang terakhir, yang tadi sampai ke Mas Refli Harun adalah apa? Siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepat ini selesai, cepat praper berikutnya. Praper berikutnya selesai, cepat praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan. Ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, Jack. Siapa itu Jack? Nah, hari ini Hakim memainkan Joker, kartu yang tidak kita. Jadi Jokernya keluar hari ini. Nah, karena Jokernya keluar, ya makanya kita main Joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya. Ini kalau dalam main kartu biasa, kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya. Ternyata lebih. Nah, jadi ada 40, ada Joker. Ya udah, kita main panjang, kita main Joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joker, kita main Joker. Ada yang mau? Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Karena peradilan yang keempat itu adalah pra peradilan besok tentang penyadapan. Pencekalan. Ya, cegah dan tangkal, dan ada beberapa aturan. Nanti akan kelihatan semua. Aturan-aturan itu ternyata saling sengkarut. Ini harusnya dicabut dulu, ternyata nggak dicabut. Ini belum dicabut, ternyata sudah tumbuh lagi. Berarti ada 2 aturan. Nah, kalau ada 2 aturan, kita lihat pada kasusnya Dr. Tifa. Ada 2 pasal pun akhirnya kan itu bisa menggugurkan. Nah, makanya besok juga akan ada.
aturan-aturan yang saling sengkarut itu yang kita bacakan. Nah, kami tentu akan sangat mempertimbangkan putusan dari pra-peradilan hari ini, karena tentu itu ada waktunya. Maka akan kita lihat, jangan sampai nanti kita terlambat juga. Maka dalam waktu segera, kita akan segera rapat ini untuk memutuskan kapan kita mendaftar. Dan apa dia mendaftar nanti teman-teman bisa lihat di SIPP ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang ada di PN Jakarta Selatan, untuk melihat kapan itu muncul pra-peradilan berikutnya. Berarti untuk dari pra-peradilan yang akan dilayangkan berikutnya setelah yang keempat besok ini berarti akan memasukkan dalam hal ini adalah Kementerian besar. Keuangan begitu. Sangat besar kemungkinan pra-peradilan berikutnya adalah tetap soal ganti rugi dan akan memasukkan Kementerian Keuangan. Dan mungkin kita pelajari lagi, jangan sampai nanti ada, ya saya tadi sempat bilang di depan media, jangan sampai ada joker lagi yang dimainkan. Joker itu hanya satu, maaf ada dua, yang joker yang berwarna dan joker yang hitam putih. Jangan sampai hari ini dimunculkan joker yang berwarna, nanti dimunculkan lagi joker yang hitam putih, untuk ngeles saja. Tapi sekali lagi saya berterima kasih ya, kita tetap mengaturkan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, wabil khususnya Iketut Darpawan selaku Hakim Tunggal, karena sudah mengajarkan bagi kita untuk kemudian kita teliti nantinya siapa. Ini bukan kami nggak teliti, tetapi karena aturannya memang kita harapkan, oh itu sudah ada PP nanti berikutnya, ternyata PP-nya belum muncul dari pemerintah, ada kurang dari pemerintah, tata administrasinya, kita yang nanti akan memunculkan pihak yang masih kurang. Saya kira. Tapi untuk nominalnya ya untuk permohonan ganti rugi tidak berubah. Dalam permohonan berikutnya insya Allah tidak berubah. Karena sebenarnya tidak ada yang tadi disinggung oleh Hakim Tunggal soal nominal, soal tidak ada alasan atau tidak terindikasi penolakan dari alasan. Hanya terindikasi alasannya adalah pihak yang membayar belum ada. Pihak yang punya kasir negaranya tidak diikutkan. Nah, karena kasir negaranya tidak diikutkan, maka itu harus diikutkan. Ibaratnya masa Polda yang bayar? Polda uang dari mana gitu kan gitu. Jadi itu aja. Jadi artinya akan kita tambahkan secara garis besar, kalaupun ada koreksi, nah mungkin juga koreksi itu sebenarnya tidak juga dilarang, boleh. Misalnya apa? Misalnya kemarin ada juga perdebatan soal fee lawyer ya. Nah mungkin nanti akan kita atur, tapi kalaupun tidak, ya kita hanya cukup menambahkan pihak, yaitu Kementerian Keuangan. Boleh dirincikan kembali nih Mas Roy, terkait dengan 206 juta ini ya kan? Nah, boleh dirincikan kembali materialnya berapa, materialnya berapa, dan itu unsur-unsurnya. Jadi sesuai aturan yang ada, itu adalah gugatan biaya ganti rugi, itu maksimal adalah minimalnya 500.000, ya, maksimalnya 100 juta rupiah. Itu untuk kalau korban itu tidak mengalami sakit atau cacat. Kalau mengalami cacat itu adalah 300 juta. Kalau sampai meninggal dunia itu 600 juta. Kalau kita hitung, coba lihat, nyawa manusia itu hanya dihargai 600 juta. Itu kan murah banget kan gitu. Tapi oke lah, itu aturan yang kita ikuti. Nah, kemudian ada dua jenis ganti rugi. Ganti rugi material yang bisa kita munculkan, kemarin ada bukti-buktinya, nota apa itu sejumlah 106 juta. Ya kalau itu kemudian di atas plafon, ya udah nanti misalnya dipotong-potong. Kalaupun itu kemudian dipertimbangkan, wah ini biaya ini nggak bisa nih, oke lah dikurangi. Jadi misalnya yang hanya kerugian oleh saya. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar yang tidak saya masukkan. Sebenarnya pada hari Jumat tanggal saya ditangkap itu 19 Juni, itu harusnya saya diundang oleh oleh podcaster yang berbayar, dan satu lagi diundang oleh TV. Ya TV kan tidak mungkin tidak berbayar. Kemudian hari Sabtunya harusnya saya ada di luar pulau, di luar Jawa. Ya, karena saya memberikan konsultasi teknis. Konsultasi teknis itu tentu ada nilainya. Tapi karena kemarin pertimbangannya, nanti dikira kita mengada-ada gitu. Karena kan pasti nanti diminta, permintaannya apa? Lah kalau nanti misalnya dalam bentuk chat WA group ada sebenarnya. Cuman terlalu nanti ya udah nggak usah. Jadi kita masukkan itu. Nah, imaterialnya 100 juta. Kenapa kita maksimalkan? Karena pada imaterial itu jangan dianggap saya waktu itu bebas. Enggak. Pak Yasena tahu sendiri, teman-teman media juga ada yang tahu. Tuh salah satu podcaster tuh juga tahu tuh, karena saya di dalam kamar tuh didampingi penyidik. Orang besar. Iya, didampingi petugas, tidak bisa kemana-mana. Bahkan 3 malam berturut-turut, Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam. Istri saya datang pun, ya dia penyidik, ada petugasnya. Jadi kan kita tidak merdeka. Saya juga tidak pegang handphone sama sekali. Sudah dibuktikan. Saya tidak. Jadi artinya apa? Saya penjelasan Roy Suryo ya. Jadi pengajuan ganti rugi Roy Suryo itu bukan ditolak, tetapi siapa yang ingin membayar ganti rugi itu adalah pihak
yang berkaitan. Di sini dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Hanya itu aja. Jadi makanya Roy Suryo akan mengajukan kembali ke Rapid yang kelima untuk ganti rugi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.